Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal tentang asuhan persalinan patologis yang sering banget keluar pada saat P3K kebidanan. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Nyonya B berusia 28 tahun, G2P1A0, hamil 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan kencang-kencang teratur sejak 4 jam yang lalu. Perasaan berat, sesak napas, dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU 41 cm, teraba 2 bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 kali per menit dan 140 kali per menit. Kemungkinan Nyonya B saat ini mengalami A. Hidramnion, B. Molahidatidosa, C. Kehamilan ganda, D. Presentasi bokong, dan yang E. Kehamilan dengan mioma. Nah, jadi apa teman-teman jawaban dari soal nomor 1 ini? Kita bahas sama-sama ya. Di sini kan dikatakan teraba 2 bagian besar janin berdampingan. Lalu TFU-nya besar ya teman-teman, 41 cm. Lalu DJJ-nya terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 dan 140 kali per menit. Yang dialami Nyonya B ini apa teman-teman? Ya, biasanya dengan ciri-ciri seperti ini yaitu adalah kehamilan ganda atau gameli. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya M berusia 31 tahun, melahirkan bayi pukul 12 di PMB atau BPM. Plasenta lahir 30 menit kemudian. Keluar darah, kontraksi uterus lemah. Setelah dilakukan pemeriksaan, kelengkapan plasenta ternyata ada beberapa kotiledon yang belum lengkap. Tindakan yang tepat dilakukan terkait kasus tersebut adalah A. KBI, kompresi bimanual internal, B. KBE, kompresi bimanual eksternal, C. mesase uterus, D. manual plasenta, dan yang E. eksplorasi plasenta. Jadi apa teman-teman jawabannya? Nah, di sini kan plasentanya sudah keluar ya teman-teman. Tapi tersisa kotiledonnya yang masih berada di dalam rahim. Jadi yang harus kita lakukan yaitu adalah kalau KBI dan KBE ini jelas bukan ya teman-teman, ini untuk pasien dengan atonia uteri. Jadi tidak. Kemudian mesase uterus, ini kalau plasenta sudah lahir memang di mesase uterus. Cuman ini masih kurang tepat. Lalu lakukan manual plasenta. Kalau manual plasenta ini plasentanya itu belum lepas sepenuhnya ya teman-teman, sedangkan ini kan plasentanya sudah lahir. Tapi kotiledonnya aja yang belum lengkap dan masih tersisa di dalam. Jadi yang harus dilakukan oleh bidan sebagai penolong atau dokter yaitu adalah eksplorasi plasenta. Jadi mengeksplorasi lagi, masuk ke dalam untuk membersihkan sisa-sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Jadi harus dieksplorasi plasenta dulu. Jadi jawabannya adalah yang E. Jelas ya teman-teman? Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 3. Nyonya W berusia 24 tahun, dalam persalinan G1P0A0 sudah dipimpin meneran sejak 1 jam yang lalu dan kalian merasa kelelahan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 90/80, suhu 30 derajat Celcius dan DJJ 164 kali per menit. DJJ-nya fetal distress ya teman-teman. Diagnosis untuk janin yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. fetal distress, B. infeksi genital, C. sepsis intrapartum, D. infeksi intrauterin, dan yang E. infeksi ekstrauterin. Nah, jadi teman-teman, apa jawabannya? Tadi kan baru saja ya saya kasih tahu jawabannya. Dilihat dari DJJ-nya 164 kali per menit ini itu adalah
janin yang sedang fetal distress. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau infeksi genitalia ini bukan ya teman-teman. Sepsis intrapartum juga bukan. Sepsis intrapartum ini adalah infeksi pada saat persalinan. Kalau infeksi intrauterin juga bukan, ini infeksi juga bukan. Infeksi ekstrauterin juga bukan. Jelas ini jawabannya adalah yang A, fetal distress. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 4. Nyonya G berusia 33 tahun, G2P0A1. Nah, ini pasiennya pernah abortus ya teman-teman 1 kali. Jadi kehamilan yang pertama itu dia sudah mengalami abortus. Jadi tidak ada janin yang hidup atau anak yang hidup. Infartu kala 1, hamil aterem, bersalin di rumah sakit. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa TFU-nya 32 cm, DJJ 128 kali per menit, kuat dan teratur, HIS-nya 3-4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, sangat kuat. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan vagina tidak ada massa, porsio tebal lunak, pembukaan 4 cm, ketubannya masih positif, selaput ketubannya juga masih positif, serta teraba lunak dan berdenyut. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Inersia uteri, B. Inversio uteri, C. Prolaps tali pusat, D. Tali pusat terkemuka, dan yang E. Tali pusat menumbung. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kalau inersia uteri ini bukan ya teman-teman. Inersia uteri ini adalah HIS yang tidak adekuat, jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian inversio uteri, ini uterus terbalik ya teman-teman, jadi juga tidak tepat. Prolaps tali pusat juga tidak tepat. Tali pusat terkemuka, nah ini jawabannya ya teman-teman. Kenapa jawabannya tali pusat terkemuka? Karena di sini ketubannya teraba masih positif, tidak pecah, selaputnya masih utuh juga. Terus teraba lunak dan berdenyut, jelas ini tali pusat ya teman-teman kalau lunak dan berdenyut ini. Jadi kalau tali pusatnya lunak dan berdenyut, kemudian ketubannya masih positif, masih utuh, selaputnya juga masih utuh, itu namanya tali pusat terkemuka ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau tali pusat menumbung, ini biasanya ketubannya sudah tidak utuh atau sudah pecah dan teraba di samping atau di depan janin. Nah, itu namanya baru tali pusat menumbung. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya J berusia 20 tahun, G1P0A0, berada di rumah sakit. Klien mengalami infartu kala 1, sudah berlangsung 13 jam. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui TFU 32 cm, presentasi kepala, HIS 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik, dan DJJ 183 kali per menit. Nah, ini pasiennya janinnya mengalami fetal distress juga ya teman-teman. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 10 cm, presentasi kepala hot 1, terdapat kaput dan teraba sutura yang tumpang tindih, sulit dipisahkan. Faktor predisposisi terjadinya kasus tersebut adalah A. Malposisi, B. Partus lama, C. Inersia uteri, D. Malpresentasi, dan yang E. Cephalopelvic disproportion. Nah, di sini kan kalau malposisi, ini kepalanya benar ya teman-teman posisinya, jadi ini tidak tepat. Kemudian partus lama, ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena ini HIS-nya sangat bagus, pembukaan sudah 10. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Inersia uteri juga tidak tepat. Kalau inersia uteri itu kan HIS-nya tidak adekuat, sedangkan ini kan HIS-nya sangat bagus ya teman-teman, 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Malpresentasi juga bukan ya teman-teman. Ini posisinya sudah tepat. Nah, jadi yang bermasalah itu adalah panggul ibunya ya teman-teman, karena dia baru anak pertama, tidak pernah melahirkan.
Dan di sini TFU-nya 32 cm. Besar ya teman-teman. TBJ-nya kemungkinan besar. Dan panggul ibunya tidak mencukupi untuk mengeluarkan janinnya. Jadi ini panggul sempit ya teman-teman pasiennya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E, cephalopelvic disproportion. Ini jelas banget. Di sini dikatakan sutura yang tumpang tindih, sulit dipisahkan. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi. Kemungkinan ya soal-soal yang aku buat ini kebanyakan rata-rata seperti itu lagi soal-soalnya yang keluar. Karena memang kebanyakan memang seperti itu teman-teman, biasanya tuh yang sering keluar kalau soal kasus persalinan. Nanti aku akan membuat soal lagi yang terbaru, yang lebih update lagi. Kasih semangat aku ya teman-teman, supaya aku terus bikin video. Oke, kalau begitu terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.